Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat. Kembali lagi bersama saya Kashfur Rahman Ali di channelnya Garuda Farm, channel yang membahas seputar dunia peternakan. Di video kali ini saya ingin membahas terkait manfaat dalam memandikan sapi dan apa saja yang harus diperhatikan ketika kita sedang memandikan sapi. Karena walaupun terlihat sederhana, namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam memandikan sapi. Nah, secara umum kita sudah mengetahui, para peternak sapi sudah mengetahui bahwa kita wajib memandikan sapi atau ternak yang memang kita pelihara. Karena dalam memandikan sapi itu terdapat beberapa manfaat yang bisa kita peroleh. Di antaranya yaitu satu, sapi menjadi lebih bersih, sapi juga lebih sehat. Secara estetika dia terlihat lebih enak dipandang jika sapi kita bersih, sehingga juga bisa menaikkan harga jual sapi tersebut. Kemudian yang kedua, menghindari sapi dari vektor-vektor penyakit, mulai dari kutu, lalat, caplak, dan lain sebagainya, sehingga bisa meminimalisir risiko sapi-sapi kita terkena penyakit. Kemudian yang ketiga, dengan memandikan sapi kita bisa menstabilkan suhu tubuh sapi sehingga dia bisa cocok dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat adalah sapi bisa menjadi lebih jinak jika kita secara rutin memandikan sapi. Nah, ini beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dalam memandikan sapi. Namun, ada hal-hal yang harus teman-teman perhatikan ketika kita akan memandikan sapi. Jangan sampai hal-hal positif tadi, manfaat tadi yang ingin kita peroleh malah berubah menjadi musibah atau bencana. Karena jika kita memandikan sapi dengan sembarangan, sapi juga bahkan bisa menjadi sakit, atau yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu satu adalah jam atau waktu ketika kita sedang memandikan sapi. Nah, memandikan sapi, kami merekomendasikan jam terbaik ketika kita memandikan sapi adalah sekitar pukul 10 pagi. Jadi tidak terlalu pagi dan tidak terlalu siang. Kenapa? Karena saat jam 10 pagi suhu sudah mulai sedikit naik, namun juga matahari tidak terlalu tinggi, sehingga suhu tersebut sangat bagus bagi sapi. Kita temukan di beberapa kasus, khususnya contoh sapi perah, sapi yang dimandikan terlalu dini pada pukul 3 pagi atau bahkan 4 atau 5 pagi, karena memang sapi perah itu dia biasanya akan dimandikan terlebih dahulu sebelum dia akan diperah susunya. Sapi-sapi ini mengalami pneumonia atau radang paru-paru dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, hal ini tentunya tidak kita harapkan terjadi kepada sapi-sapi yang kita rawat. Nah, oleh karena itu kita sangat merekomendasikan dan menyarankan memandikan sapi itu cukup di jam 10 pagi, jadi tidak terlalu pagi. Kemudian yang kedua, interval dalam memandikan sapi. Memandikan sapi kita menemukan di beberapa peternak memandikan sapi itu 2 hingga 3 kali dalam satu hari. Nah, kami merekomendasikan memandikan sapi itu cukup 1 kali, jadi tidak terlalu sering, yaitu pada pukul jam 10 pagi tadi. Kenapa? Karena memandikan sapi terlalu sering itu bisa menyebabkan ketidakstabilan pada suhu tubuh sapi. Nah, efeknya adalah sapi bisa mengalami demam, dan ini menjadi potensi salah satunya ya, yaitu sapi-sapi kita bisa terserang demam 3 hari atau penyakit BEF yang cukup berbahaya apabila kita biarkan. Jadi sapi bisa, ketidakstabilan suhu tadi bisa menyebabkan sapi terserang demam, sehingga menyebabkan sapi-sapi kita itu menjadi kurang sehat.
Nah, yang ketiga adalah yang harus diperhatikan adalah cuaca ketika kita akan memandikan sapi. Ketika kita akan memandikan sapi, diharapkan cuaca itu ketika sedang cerah atau matahari sudah mulai timbul. Jadi apabila ketika kita akan memandikan sapi terlihat bahwa akan atau sudah turun hujan, kami tidak merekomendasikan untuk memandikan sapi. Jadi lebih baik memandikan sapi ditunda saja beberapa menit atau bahkan ditunda untuk esok harinya, karena dengan cuaca yang turun hujan, suhunya terlalu dingin, itu berbahaya juga dalam jangka panjang apabila kita memandikan sapi. Jadi kita hanya menyarankan apabila suhu sedang cukup dingin, lebih baik kita membersihkan lantainya saja untuk menjaga kebersihan sapi tanpa perlu memandikannya. Nah, itu teman-teman sedikit ulasan dari kita terkait manfaat dalam memandikan sapi dan apa saja yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk support terus channel Garuda Farm dengan cara subscribe, like, share, dan komen, sehingga teman-teman bisa update terus info-info seputar dunia peternakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.